Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, teman-teman jangan lupa untuk mengabsen di ideologi yang sudah saya buatkan. Baik, kita mulai di pembelajaran 2, yaitu sumber dana bank syariah di mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah kelas 11 jurusan perbankan syariah. Dimulai dari sejarah bank syariah. Yang pertama, bank berasal dari bahasa Latin yaitu banco, yang berarti meja atau bangku. Bank syariah pertama kali muncul di daerah Sungai Nil, Mesir, kemudian berkembang ke berbagai negara. Awal terbentuknya bank syariah sebagai proyek percobaan dalam membentuk fungsi perbankan, dan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya muncul Islamic Development Bank sebagai lembaga keuangan Islam multilateral di tahun 1975, yang menjadi titik puncak selain bank bermunculan bank-bank syariah di berbagai negara. Dan muncullah bank syariah di Indonesia. Yang pertama itu adalah Bank Muamalat, bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Bank Muamalat didirikan pada 1 November 1991 yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah Indonesia. Bank Muamalat pun tidak mengelola bunga dan unsur-unsur yang tidak jelas keabsahannya. Keuntungan dari praktek bank syariah lebih pada sistem bagi hasil, transaksi jual beli dan sewa. Selanjutnya untuk sumber dana bank, menurut Kasmir, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Adapun sumber dana bank yaitu dari dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama yaitu dana yang bersumber dari bank untuk sendiri. Maksudnya, modal yang dimiliki bank dari setoran para pemegang saham, cadangan, laba dan laba bank yang belum dibagi. Dana pihak kedua yaitu dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dilakukan apabila sedang mengalami kesulitan pencairan sumber dana pertama. Terdiri dari bantuan likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau yang disebut call money, pinjaman dari bank luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Yang terakhir ada dana pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank yaitu melalui berbagai jenis simpanan, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Penjelasan dari dana pihak pertama. Pertama, setoran modal dari pemegang saham yaitu modal yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada bank yang didirikan baik dari pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru. Lalu adanya cadangan bank sebagai laba yang diperoleh bank disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dapat digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari. Dan laba ditahan, yaitu laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham lainnya. Jadi, dana tersebut untuk disimpan oleh pihak bank. Penjelasan dana pihak kedua. Yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau juga yang disebut BLBI. Pinjaman dari bank sentral kepada setiap bank untuk membiayai kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank. Selanjutnya pinjaman antar bank. Pinjaman dari bank lain yang berupa
berupa pinjaman harian antar bank, diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Pinjaman dari bank luar negeri. Pinjaman biasa yang diperoleh dari bank lain dengan jangka waktu relatif lebih lama. Jangka waktunya menengah atau panjang, dengan bunga relatif murah dibanding dengan call money. Untuk terakhir, di dana pihak kedua yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau yang disebut dengan LKBB. Lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Disebut juga surat berharga pasar uang yaitu SBPU. Yang terakhir, dana pihak ketiga. Yang pertama ada simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, dan surat kuasa lainnya, atau dengan pemindah bukuan dalam artian tidak bisa ditarik secara tunai. Yang kedua adalah simpanan tabungan. Simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai kesepakatan seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, dan lain-lain, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, biljet giro. Yang terakhir ada simpanan deposito. Simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian penarikannya menggunakan biljet giro atau sertifikat deposito. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman di sini memahami apa yang sudah dijelaskan. Jika ada pertanyaan, kalian tanyakan di kolom komentar, sertakan nama dan kelas. See you next video and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.